Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah organisasi masyarakat Ibu Lulu Yuliani, Magister Pendidikan, dan yang saya banggakan tentunya rekan-rekan seperjuangan sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan sedikit membahas materi terkait dengan peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan masyarakat berdasarkan undang-undang. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, izinkan saya, Fernandi Ilyas, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Yesi Tasera, lalu selanjutnya ada Fitri Nursifa, selanjutnya ada Adityo Bustomi, lalu ada saya sendiri, Fernandi Ilyas, dan yang terakhir ada Febi Novianti. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materinya yang akan dibahas oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organisasi terlebih dahulu. Menurut John Alzheimer dalam Rifai tahun 2019, organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang bersama. Sementara menurut Philip Sandling menjelaskan bahwa organisasi adalah peraturan personil guna untuk memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan melalui alokasi fungsi dan tanggung jawab. Nah, jadi organisasi ini merupakan keseluruhan perpaduan unsur manusia dan non-manusia yang masing-masing memiliki fungsi dalam mencapai suatu tujuan. Organisasi juga merupakan suatu kumpulan sejumlah orang yang bekerja sama dalam pembagian kerja untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan. Selanjutnya mengenai pengertian masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan yang kolektif. Nah, sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, yang membentuk satu kesatuan. Nah, masyarakat di sini merupakan sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan dan pikiran serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan yang kolektif. Jadi, dari kedua pengertian tersebut, pengertian organisasi dan masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa organisasi masyarakat atau ormas ini adalah suatu organisasi di dalam masyarakat sebagai wadah aspirasi dalam tercapainya tujuan pembangunan masyarakat. Nah, organisasi kemasyarakatan atau yang sering disebut dengan ormas merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pengembangan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Ya, yang selanjutnya yaitu ada Undang-Undang Organisasi Masyarakat. Dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas dasar pertimbangan tersebut, Presiden menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 24 Oktober 2017 berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga perlu ditetapkan menjadi undang-undang. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang-undang. Dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan ditegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Larangan dalam Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat yang pertama yaitu ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera atau atribut pemerintahan. Yang kedua yaitu menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga atau badan internasional menjadi nama, lambang atau bendera ormas. Dan yang ketiga atau menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau secara keseluruhan dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Yang selanjutnya itu ada ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan. Yang selanjutnya itu melakukan penyalahgunaan, penistaan atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Yang selanjutnya itu melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketentraman dan ketertiban umum atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Yang selanjutnya itu melakukan kegiatan yang menjadi tugas wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ormas juga dilarang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan NKRI atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dijatuhi sanksi administratif atau sanksi pidana ditegaskan dalam Pasal 60 Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Baik, saya Yesita Sera, NPM 202103009. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa organisasi kemasyarakatan telah ada sejak masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, organisasi kemasyarakatan dikenal dengan istilah organisasi non-pemerintah. Namun, organisasi pada masa Orde Baru ini tidak dapat diteruskan dikarenakan dianggap atau terkesan seolah-olah organisasi tandingan dari pemerintah. Kemudian, mengalami perubahan atau pergantian pada tahun 1982 menjadi istilah atau dikenal dengan istilah organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Dan pada saat ini, pada masa demokrasi, seperti yang kita kenal bahwa LSM ini lebih dikenal dengan organisasi masyarakat atau ormas. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 6, peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan yaitu yang pertama ada menyalurkan kegiatan anggota dan tujuan organisasi. Menyalurkan kegiatan anggota di sini yaitu memproses seluruh kegiatan pada lini masyarakat. Hal ini tentunya berkaitan dari dibentuknya atau berkaitan dengan tujuan dibentuknya organisasi masyarakat. Kedua, ada membina dan mengembangkan anggota masyarakat. Membina atau mengembangkan anggota masyarakat di sini yaitu memberikan pengetahuan, skill, keterampilan terhadap seluruh anggota masyarakat sehingga dengan hal ini akan terbentuknya SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Ketiga, ada penyaluran aspirasi masyarakat. Penyaluran aspirasi masyarakat di sini yaitu merupakan tujuan berkaitan dengan
tujuan dibentuknya organisasi masyarakat ini, di mana tujuan dari dibentuknya organisasi masyarakat ini yaitu menyalurkan atau menyampaikan aspirasi-aspirasi atau suara-suara masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga tinggi, baik itu keresahan atau kesenjangan ataupun lainnya. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini berkaitan dengan pembinaan atau pengembangan SDM, di mana harapan masyarakat terhadap organisasi masyarakat ini yaitu dapat memberdayakan masyarakat, di mana saat masyarakat atau saat organisasi masyarakat ini dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan menjadi masyarakat yang berdaya. Organisasi masyarakat ini dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, masyarakat akan menjadi masyarakat yang berdaya dan menjadi masyarakat yang dapat mandiri, masyarakat yang tidak bergantung terhadap pemerintah atau lembaga-lembaga tinggi lainnya, sehingga masyarakat dapat berdiri sendiri. Yang kelima, adanya pemenuhan layanan masyarakat. Pemenuhan layanan masyarakat ini merupakan suatu harapan dari seluruh lini masyarakat bahwa dengan adanya atau dibentuknya organisasi masyarakat ini akan mempermudah masyarakat terpenuhi atas kebutuhan-kebutuhannya, baik dari pemenuhan layanan kesehatan, ekonomi, atau administrasi, ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir ada memperhatikan partisipasi masyarakat. Memperhatikan partisipasi masyarakat ini berkaitan dengan memelihara, menjaga, memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan. Nah, peran organisasi masyarakat terhadap pembangunan yang pertama yaitu ada kreator pengetahuan. Ormas berperan sebagai kreator pengetahuan untuk melakukan riset dan analisis yang hasilnya untuk menganalisis atau mengkritisi suatu kebijakan yang ada dan untuk memenuhi suatu kepentingan pemerintah. Lalu yang kedua sebagai penyalur pengetahuan. Organisasi masyarakat berperan sebagai penyalur pengetahuan atau informasi dalam penelitian yang dihasilkan untuk memahami pembuat kebijakan media dan publik. Nah, lalu yang ketiga ada perwakilan entrepreneur kebijakan. Nah, ormas di sini mewakili dan meningkatkan isu-isu tertentu untuk menjadi perhatian dalam suatu proses kebijakan. Yang keempat ada kontributor dan penyedia utama informasi. Nah, ormas dapat menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, serta motivasi dan perhatian terhadap isu-isu terkini seperti perdagangan internasional, pangan berkelanjutan, serta energi terbarukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, jadi dari seluruh pemaparan materi yang dibahas oleh rekan-rekan saya dapat menarik kesimpulan bahwa organisasi masyarakat di sini atau ormas merupakan suatu organisasi di dalam masyarakat sebagai aspirasi dalam tercapainya tujuan pembangunan masyarakat itu sendiri. Nah, organisasi kemasyarakatan atau ormas ini merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu organisasi masyarakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok 3 ini. Saya mewakili rekan-rekan kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ataupun dalam tutur kata. Saya mewakili rekan-rekan saya, mohon maaf dan berterima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu Lulu. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika nanti ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan bisa setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.